Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm yawmu sulasa 14 Oktober 2025, kita lanjutkan ba'dal asar. Setelah salat berjamaah, kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang kedua, menuntut ilmu. Dan ibadah yang agung ini Allah mudahkan kepada kita untuk membahas hadis yang sahih. Dari hadis di Sahih Muslim di Kitabil Iman, maka kita masuk kepada bab yang ke-45. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, babu bayani giladi tahrimin namimah. Chapter clarifying the emphatic prohibition of an-namimah. Bab penjelasan tentang giladi tahrimin namimah, about emphatic prohibition of an-namimah. Pembahasan tentang besarnya dosa pada permasalahan an-namimah. Adapun an-namimah, barakallahu fikum, agar lebih jelas apa itu, dia adalah jenis perbuatan yang buruk. Diambil dari an-nam, an-namama, yang mana dari segi lughah raf'ul hadis ala wajhi al-isya'ah wal ifsad. Maknanya adalah gosip, menyebarkan ilmu, menyebarkan ucapan tanpa dilandasi dari ilmu, yang mana tujuan penyebaran ini untuk keburukan. Itu asal dari lughah. Maka makna an-namimah secara istilah naqalal hadis atau naqlul hadis min qaumin ila qaumin ala jihatil ifsad wasyarr. Maka seorang namam, dia melihat, oh ini ustadz berbuat demikian, maka dia sampaikan di statusnya, di Facebooknya, bahwa si fulan melaksanakan demikian. Oh ini ma'had didatangi oleh kelompok demikian, maka disampaikan kepada statusnya, datang ke ma'had si fulan ibnu fulan, atau dari kelompok partai Gerindra ataupun anak besarnya orang Gerindra belajar di sini, maka ifsa'us salam, ifsa'u al-kalam, disebarkan dengan tujuan buruk, bahwa berarti demikian dan demikian. Maka ini dinamakan namimah. Naqlul hadis, naqlul kalam anil qaum, menukilkan ucapan atau perbuatan dari suatu kaum, dari suatu muslim ke muslim yang lain dengan tujuan, lihat nih apa yang terjadi, apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan. Maka ini adalah an-namimah. Dan disebutkan oleh para ulama yang lain, kalau tadi bersifat umum an-namimah adalah naqlul hadis, catat, naqlul hadis min qaumin ila qaumin ala jihatil ifsad wasyarr, menukil ucapan qila wa qal yang tidak jelas dari mana landasannya, yang jelas disebarkan untuk tujuan buruk. Ini dinamakan namimah. Dan ini yang definisi masyhur
yang disebutkan oleh para ulama. Adapun permasalahan an-namimah, maka dia jelas suatu perbuatan dosa yang besar, yang mana dalilnya di Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Maka dari Al-Quran, misalnya yang paling dekat di surat yang telah kita lewati, Al-Qalam, maka disebutkan wala tuti' kulla khallafin mahinin hammazin masya'in binamim. Maka hammazin masya'in binamim disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, masya'in binamim yakni alladhi yamshi bainan nas wa yuharrisu bainahum wa yanqulul hadis li fasadatal bain wa hiya al haliqah. Maka maknanya di sini orang-orang yang disifatkan di dalam surat Al-Qalam, hamazin masya'in binamim, yang mana mereka orang-orang ahli namimah, menyebarkan ucapan-ucapan keburukan. Maka dia tinggal di Jawa, namun dia sampaikan khobar yang ada di Jawa ke Papua. Dia tinggal di sekitar Sumatera, maka disampaikan khobar ke semua orang untuk di Medan dan yang lainnya. Maka Ibnu Katsir mengatakan alladzi yamshi bainan nas, di mana dia menyebarkan ucapan-ucapan yang dia lihat, yang dia dengar kepada manusia yang lain, tujuannya menakal kalam ini, menukilkan ucapan ini, menukilkan apa yang dia lihat dengan tujuan kerusakan. Maka ini telah datang di Al-Quran, hammazim masya'im binamim. Dan ayat yang kedua, kalau tadi ditafsirkan oleh Ibnu Katsir sendiri, maka di ayat yang kedua di surat khusus Al-Humazah, mereka orang-orang yang melaksanakan namimah. Wailul likulli humazatil lumazah, al-qiraah al-Kisai. Maka kalimat wailun tafsirnya adalah banyak, datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang dhaif dari riwayat Darraj an Abi Samah an Abi Sa'id. Makna wailun wadi fi jahannam. Maka ucapan-ucapan di Al-Quran, wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatil lumazah, jika ditafsirkan maknanya mereka orang-orang yang akan masuk kepada lembah api neraka. Maka ini sanadnya dhaif dari Abi Sa'id Al-Khudri, dinisbatkan kepada Nabi, karena dari riwayat Darraj an Abi Samah yang dhaif. Darraj jika meriwayatkan dari Abi Samah dhaif. Namun cukuplah wailun kembali kepada makna lughah Arabiyah. Di Arab makna wail adalah celakalah. Wailun likulli humazatil lumazah. Maka celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan namimah, menyebarkan khobar di sini, disampaikan kepada orang lain di luar sana, ataupun di mana saja misalnya, maka itulah namimah, yang tujuannya untuk keburukan. Maka datang tafsir wailun likulli humazatil lumazah, maka makna lumazah ay an-namam. Dan telah dinisbatkan kepada Ibni Abbas di dalam tafsir ayat ini, berkata Abil Jauza kepada Ibnu Abbas, man haula aladina bada'ahumullah bil wail, siapa yang disebutkan di dalam Al-Quran Allah memulai kecelakaan bagi mereka, hum masya'una bil namimah. Maka mereka di ayat ini orang-orang yang melaksanakan an-namimah,
al-mufarriquna baina al-ahibbah al-baghuna akbara al-aib. Yang mana dia memberikan gosip-gosip yang didengar oleh manusia di luar sana untuk tujuan keburukan. Maka ini dari ayat yang kedua. Dan juga dari Al-Quran yang lain juga yang dekat dengan kita. Hammalatal hatab. Ala qiraah Hasan Asim. Hammalatul hatab. Ala qiraah Wars. Dan juga Al-Kisai dan juga Hamzah Zayyad. Hammalatul hatab. Maka disifati istrinya dari Abu Lahab yang mana dia masuk api neraka. Wa mra'atuhu hammalatu. Wa mra'atuhu hammalata. Yang merofakkan hammalatu berarti i'rabnya sifat. Wa mra'atuhu maka perempuan Abu Lahab yang sifatnya hammalatul hatab, di mana dia ditafsirkan menyebarkan namimah. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi disebarkan, digosipkan, jadi bahan pembicaraan di Makkah. Maka di sini tafsir dari hammalatu sifat dan hammalata dalam keadaan hal. Maka sifatnya istri Abi Lahab masuk api neraka karena keadaannya halnya hammalatal hatab, sebagai pembawa kayu bakar, dan maknanya adalah tamshi bin namimah. Maka telah datang asar dari Mujahid dengan sanad yang sahih bahwa yakni hamalatan namimah tamshi bin namimah. Maka membawa kayu bakar ditafsirkan maknanya adalah membawa api, disebarkan di mana-mana. Hamalatal namimah, hamalatal hatab ay an-namimah. Maka inilah dari pentafsiran ayat Al-Qur'an tentang haramnya an-namimah. Maka namimah itu haram ya ibadallah. Jangan disibukkan kalian dengan mendengar khabar apa yang terjadi kemudian disampaikan, apa yang terjadi, siapa yang datang melihat dari jauh disampaikan keluar. Maka kita tidak ada urusan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan dosa-dosa kita sendiri. Kita sibuk dengan pelajaran-pelajaran kita. Kita sibuk dengan dakwah kita. Kita sibuk dengan menghafal Al-Quran dan hadis-hadis seperti yang antum kerjakan setiap hari. Jangan sibukkan melihat kanan dan kiri. Apa yang terjadi disampaikan kepada orang lain. Apa yang terjadi dengan kita, di antara kita, dan seterusnya disampaikan kepada orang lain. Tidak. Kita sangat membuang waktu untuk ke arah itu. Ini pendalilan di Al-Quran. Maka selesai dari pendalilan Al-Quran dan tafsirnya. Adapun pendalilan di dalam hadis tentang haramnya namimah, hadis yang muttafaqun alaih dari Hudzaifah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, dan yang paling banyak di muttafaqun alaih qattat. Maka dua lafaz di sini. La yadkhulul jannah qattatun, yang ditafsirkan di riwayat ukhra namamun. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang melaksanakan namimah dia tidak akan masuk surga. Maka namam dan qattat dijadikan penghuni surga. Maka penafian dimasukkan kepada surga di sini jelas, nafi secara mutlak, karena ini adalah amalan dosa yang besar.
Maka ditafsirkan apa makna al-qattat? Ay an-namam inda ahli lughah, dari segi lughah, dan di sini dari segi hadis di riwayat disebutkan namam. Jadi qattat ditafsirkan dengan ucapan Nabi sendiri ay namam. Maka ini ukubah yang besar. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tukang gosip, tukang membuat perkara. Duduk di suatu tempat, kemudian menyampaikan orang-orang yang ada di sekitarnya ke tempat yang lain dengan tujuan ihsan. Maka perbuatan ini perbuatan dosa besar dan menyibukkan dirinya sendiri. Dan orang-orang pun tahu bagaimana kedudukan orang ini. Dan kita pun diberitahu bagaimana kedudukan orang ini yang menyebarkan dan seterusnya. Maka jatuh di dunia dan jatuh di hari akhirat kelak dengan tidak masuk surga. Dan disebutkan di hadis-hadis yang lain lebih jelas lagi. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum mal iddah hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula yasduqu hatta yuktaba siddiqan wa yaqdibu hatta yuktaba kadzaban. Maka di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini Nabi bersabda, maukah aku memberikan kepada kalian makna al-iddah hiya an-namimah. Maka al-iddah adalah an-namimah. Maka disebutkan dia adalah al-qalatu bainan nas, gosip, menyampaikan berita dari manusia di sini ke manusia di Medan, ke manusia di Padang, ke manusia di Jawa, dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan sifat orang namam ini, bahwa sungguhnya seseorang tidaklah dia terus melaksanakan kejujuran, kebenaran kepada Allah, maka kecuali dia akan ditulis sebagai orang yang siddiq, orang yang benar. Dan terbiasa seseorang yang selalu melaksanakan dusta, gosip, tidak tahu apa yang terjadi, katanya yang penting sebar dulu kesempatan untuk dijatuhkan. Sebar dulu, benar gak benar terserah, yang penting sebar. Maka wa yaqdibu hatta yuktaba kadzaban. Maka tidaklah seseorang ditulis dalam keadaan pendusta, terus melaksanakan dusta, menyebar khobar-khobar, melaksanakan demikian, melaksanakan bid'ah, melaksanakan perkara yang tidak pernah dilaksanakan oleh ulama dan seterusnya, disebarkan seperti itu, maka akhirnya dia akan menjadi kadzaban. Maka di sini pelajaran bagi kita, wahai kaum muslimin, jika kalian ingin menjadi seorang yang siddiq, maka biasakan berbuat siddiq. Perkara-perkara yang kalian tidak tahu, diam, jangan disebar. Apa tujuannya? Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka jangan kalian berbicara tanpa ilmu, berpendapat tanpa ilmu, menyebar gosip, ucapan tanpa ilmu, apalagi memang tujuannya untuk memecah belah, untuk menjelekkan nama buruk seseorang atau tempat sesuatu. Maka ucapan dan penglihatan dan pemikiran dan suudzon dan yang lainnya semuanya akan dihisab di hari kiamat kelak. Maka hadis ini jelas dari Ibnu Mas'ud mencela tentang permasalahan namimah. Disebutkan bahwa ala unabbiukum minal addah atau al-iddah hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Mau aku beritahukan tentang namimah yang buruk? Dia adalah iddah. Dia adalah menyebarkan ucapan gosip
disebarkan kepada manusia untuk tujuan keburukan. Dan juga tentang permasalahan namimah ini termasuk dosa besar, bahkan Allah memberikan iqab kepada orang yang bernamimah ini, senang menyebarkan gosip-gosip, isu-isu yang tidak jelas untuk menjatuhkan nama baik seseorang. Itu diiqab di hari barzah, sebelum bahkan dibangkitkan dari kuburannya. Maksudnya sebelum arasatil kiamah dia akan diadab duluan. Lihat bagaimana di kuburnya diadab. Pendalilannya hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abbas. Marra Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala qabrin faqala innahuma la yu'adaban wa ma yu'adaban fi kabirin. Nabi melewati dengan para sahabatnya dua kubur. Dan Nabi mengatakan dua kuburan ini orangnya dalam keadaan diadab dari dosa-dosa yang besar. Lihat, di kuburannya diadab. Dan mereka kaum muslimin, namun melaksanakan namimah. Maka dua kuburan ini bagaimana disifatkan oleh Nabi? Dikatakan oleh Nabi, ama ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ini poin pendalilannya. Adapun kuburan yang kedua bukan menjadi pendalilan, namun min babil faidah, dulu kencing tidak pernah cebok. Banyak ini kaum muslimin. Jadi kita misalnya di bandara, kita tahu banyak tempat-tempat kencing berdiri. Maka buka sleting, keluarkan tongkatnya. Setelah selesai tongkatnya dilipat, masukkan, tutup sleting. Tidak ada pencucian. Dan seterusnya. Muhim seperti itu banyak. Maka ini diadab di kuburannya. Maka ini penjelasan hadis yang kedua. Namun yang menjadi pendalilan, ama ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Adapun kuburan yang pertama, maka dia itu orang yang menyebar namimah. Alhamdulillah kita tidak disibukkan dengan perkara namimah ini. Gosip, mendengar apa yang terjadi, sampaikan di media sosial. Apa tujuannya? Allah mengangkat suatu kaum dengan imannya, dengan amal soleh. Adapun kamu ingin menghancurkan seseorang atau dakwah atau institusi dengan menyebarkan nama buruk, maka akan kembali kepada diri sendiri. Dan itu yang menjadi kenyataan. Maka di sini yang menjadi poin adalah orang ini dulu kata Nabi melaksanakan namimah. Maka kemudian apa yang Nabi lakukan? Akhoda udan rutban. Maka Nabi mematahkan pelepah kurma. Kemudian ditancapkan di kuburan kedua orang ini. Kemudian Nabi mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Semoga dengan ini Allah meringankan dosa mereka sebelum kering. Maka di sini syafaah dari Nabi bisa dikatakan syafaah karena definisi syafaah secara umum adalah talabul khair lil ghair. Nabi meminta kebaikan dari Allah agar orang ini diringankan dari adabnya. Talabul khair lil ghair. Nabi meminta untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ini dinamakan asy-syafa'ah. Maka inilah dari permasalahan an-namimah. Definisinya telah kita berikan, hukumnya haram telah kita berikan dari Al-Quran dan hadis-hadis. Maka please jangan sibukkan kalian dengan gosip, dengan kila wakol. Kayak emak-emak aja mereka yang melaksanakan namimah. Ngumpul ba'dal asar, arisan, gak ada arisan, yang penting ngumpul setiap asar, minum syai. Katanya tetangga kita bla bla bla. Katanya kemarin datang bla bla bla. Katanya kemarin demikian dan demikian. Maka ini dinamakan namimah.
Dan alhamdulillah kita tidak disibukkan dengan namimah. Dosanya besar. Kembali kepada babu bayani ghiladi tahrimin namimah. Bab tentang haramnya melaksanakan namimah. Maka Imam Muslim meriwayatkan wa haddatsani Syaiban ibnu Farrukh. Syaiban ibnu Farrukh wa Abdullah ibnu Muhammad ibni Asma ad-Dubai. Qala haddatsana Mahdi wa huwa ibnu Maimun. Haddatsana Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Hudzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanimul haditha faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah namam. Maka ini riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah. Dan begitupun kita masuk riwayat yang kedua karena lafadznya sama. Haddatsana Ali bin Hujrin As-Sa'di wa Ishaq ibnu Ibrahim qala Ishaq akhbarana Jarir an Mansur an Ibrahim an Hammam ibn al-Harith qala kana rajulun yanqulul haditha ilal amir fakunna julusan fil masjid faqala al-qawmu hada mimman yanqulul haditha ilal amir qala faja'a hatta jalasa ilaina faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qatatun. Maka ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga, haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mash wa haddatsana Minjab ibnu Al-Harith At-Tamimi wa lafdhu lahu akhbarana Ibnu Mushir anil A'mash an Ibrahim an Hammam ibn al-Harith qala kunna julusan ma'a Hudzaifah fil masjid faja'a rajulun hatta jalasa ilaina faqila li Hudzaifah inna hada yarfa'u ila sultani asya'a faqala Hudzaifah iradata an yusmi'ahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah qattatun. Maka dari tiga riwayat ini semuanya datang dari Hudzaifah. Antum bisa melihat bagaimana lafaz yang banyak adalah qattat dan satu riwayat namam, dan begitupun di Sahih Al-Bukhari lafaz qattat. Maka kembali kepada apa definisi qattat? Tadi telah kami sebutkan dari segi lughah qattat ay an-namimah, muradif sinonim dengan namimah. Kedua, dua lafaz ini saling mentafsirkan. Maka qattat ditafsirkan dengan namam. Ya sudah, semuanya ucapan dari Nabi. Qattat dan namam sama. Maka dari sini, dari tiga riwayat ini disebutkan di hadis yang kedua dan yang ketiga lebih detail. Maka di hadis yang kedua dan ketiga disebutkan di saat kami duduk bersama Hudzaifah, kemudian datang seseorang, dan seseorang ini ma'ruf. Maka orang yang namam, tukang pembuat fitnah itu ma'ruf. Bahkan dari jauh pun kita kaget dengan khobar, itu yang di sana misalnya. Semua orang udah tahu keadaan. Begitupun di sini disebutkan, wahai Hudzaifah, orang ini dia yang menyampaikan kepada sultan, dia yang menyampaikan kepada amir. Lihat prakteknya, bahwa Hudzaifah duduk bersama para sahabatnya, maksudnya bersama murid-muridnya yang mengambil ilmu dari dia. Maka disampaikan, ya Hudzaifah, awas, ada seseorang di antara kita, dia namimah, selalu melaksanakan namimah atau namam. Apa maksudnya? Menyampaikan apa yang ada di antara kita kepada orang lain, terutama bahkan amir, di hadis yang disebutkan tadi. Maka
Disebutkan Hudzaifah ingin sekali menyampaikan hadis ini, maka Hudzaifah mengatakan kepada semua yang hadir, terutama di antaranya orang yang melaksanakan namimah ini, la yadkhulul jannah qattatun. Dan tadi di riwayat la yadkhulul jannah an-namam. Maka di sini nasihat dari Hudzaifah kepada orang yang ma'ruf. Orang ini memang seperti itu. Disebutkan oleh para sahabatnya, inna hada yarfa'u ila sultan asya'a, bahwa orang ini akan menyampaikan nanti kepada sultan apa yang diantara kita, dengan tujuan untuk memperburuk tadi keadaan, jadi mata-mata, jadi spy, menyampaikan datang ke sini demikian dan demikian, datang ke sini fulan ibnu fulan, belajar di sini fulan ibnu fulan, dan seterusnya. Maka itulah yang disampaikan kepada sultan. Maka Hudzaifah ingin memberikan faidah kepada orang ini bahwa ini sangat dosa besar. La yadkhulul jannah qattat, langsung dihukumi la yadkhulu al jannah, maka tidak masuk surga. Maka inilah hadis tentang permasalahan al-qattat atau namam, yang mana ini adalah termasuk dosa besar. Pada ikhwah yang mau mentasmi